di luar supaya bisa masuk ke bagian dalam, memenuhi dan menempati tempat yang masih kosong. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh anggota Pagoron Jalak Banten Nusantara supaya yang masih ada di luar masuk ke posisi dalam untuk menempati tempat yang masih kosong. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi buka suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus tunduhnya. Semangat. Semangat. PJBN. 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 Sekali deui. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa mawalah wa man jada sunnatahu wa man ihtada biyadihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha. Al-hadis wal makna wallahu alam bimuradih. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Syaihuna Kiai Haji Tubagus Sangadia MA beserta keluarga, anak, cucu, mantu, semoga semuanya Allah panjangkan usia dunianya, Allah sehatkan jasmaninya, dan Allah tambahkan berkah serta karomahnya, kepentingan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati dan sama-sama kita cintai para alimil ulama, para haji, para ustadz, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kita Allah berikan keberkahan kepada kita semua, berkah segalanya, berkah semuanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang saya hormati Bapak Kapolda dan yang mewakili dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Panglima Komando Paguron Jalak Banten Bapak Raden Arya Yuda Bandayuda. Yang saya hormati Ketua Harian Paguron Jalak Banten Ibu atau Bunda Hajah Ratu Ageng Rekawati. Dan yang saya hormati pula seluruh anggota PJBN dari seluruh Nusantara, pengurus DPW, DPD, dan anggota-anggota lainnya. Semoga kita semua Allah berkahi segalanya selamanya semuanya. Ibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pula bahwa sebetulnya saya ini enggak pantas Pak Kiai. Apa sebabnya? Saya ini di Paguron Jalak Banten sebagai Ketua Dewan Pendekar Nusantara. Harusnya bukan saya yang ngomong, saya bagian gelut. Yang pantas itu para kiai yang cocok. Makanya saya izin kepada Bunda kemarin, Bunda saya nggak bisa. Saya alasan alhamdulillah malam ini 7 tempat yang undang saya. Jadi saya nggak bisa ke Abah. Apa kata beliau? No comment, telepon aja sama Abah. Itu bisa ngomong, saya lah mau telepon ke Abah. Kalau sudah Abah yang bicara, apapun kesibukan saya, apapun yang akan saya tuju, saya tidak bisa untuk melaksanakan kecuali saya turut patuh pada perintah Abah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa ke sini. Walaupun saya ini bukan haknya untuk berbicara karena saya di Dewan Pendekar Nusantara. Maka saya minta tadi kepada MC, coba instruksikan, panggil semua seluruh anggota Paguron Jalak Banten, suruh masuk ke dalam, duduk semua dia di depan. Kalau saya nggak diturut, bukan saya pecat para pendekar-pendekar ini, saya yang mundur jadi ketua dewannya. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak semua, ada saja yang masuk. Ya Bunda, tanda ini kurang kompak, tanda ini kurang. Kalau mau kompak silahkan, jangan malu-malu, masuk lagi ke dalam yang di luar. Izin Abah, alhamdulillah. Tapi saya yakin Pangarsa Abah mengatakan begini, transfer ilmu ke saya. Walaupun saya dari Cisoka, dari pusat perguruan Al-Hikmah, Abah nyampaikan ke saya, Kiai, ilmu itu ibarat ikan, titik begitu. Kagak pakai HP, Kiai. Nggak dipakai sama beliau mah. Pakai tasbih. Luar biasanya itu begitu. Apa maksud beliau menyampaikan begitu? Ilmu itu ibarat ikan. Biasanya orang sini ini, apalagi Pandeglang ini ruyuknya kiai, ruyuknya ulama, ya. Setiap ada acara itu biasanya suka makan, kalau ibarat istilah suka makan ikan-ikan yang gede, kayak ikan kakap. Maka orang Pandeglang, Abah nyari ke laut, ya, karena kepengennya makan ikan kakap. Pada hari ini Pangarsa Abah beda keinginannya. Abah ingin makan ikan bujair katanya. Maka Abah cari ke Empang, ketemu dengan saya. Alhamdulillah, ya, itulah ilmu. Yang biasanya kita pengen kiai-kiai yang besar, hebat baca kitabnya, mantap baca Qur'annya, tahfidnya luar biasa.
Tapi pada kesempatan ini pangarsa Abah pengen makan ilmu-ilmu yang kecil seperti ikan jair. Tapi hati-hati, belum pernah saya dengar orang keselak ikan ikan. Yang pasti keselak mah ikan kecil. Betul tidak? Nu kaselak ikan lauk kakap, tulang lauk kakap daya. Nu aya teh kaselak ikan lauk teri tah. Mungkin pada kesempatan ini, ya, atas pemberian saya malam ini, karena konsumsi ikan kecil mungkin ada yang keselak. Mohon maaf, barangkali ada air di depan, silahkan minum. Ya, alhamdulillah. Boleh Kiai makan ikan teri perkara mau? Ikan jair siap? Alhamdulillah. Dua yang dipesan Abah. Kiai sampaikan, minta doanya kepada alimil ulama. Jatuhnya pada alimil ulama. Karena apa? Abah menilai alimil ulama yang hadir pada malam ini kurang lebih ada 30 orang. Kalau satu orang saja membawa 100 orang, satu ulama ini membawa 100 orang, berarti jumlahnya adalah 3.000 ditambah tadi kata ketua DPD RI. Sudah terkumpul KTP berapa? 1 juta. Kalau kita multi levelkan, Kiai, Pak DPD punten, cukup di 3 level. Taruhlah kita garis bawahi 3 juta sponsor kita yang udah. Di level pertama, satu orang yang 3 juta tadi membawa 5 saja, berapa jumlahnya? 5 juta di level pertama. Di level kedua, dorong oleh level pertama, masing-masing orang bawa 5. Berapa jumlahnya? Berapa? 25. Habis orang Banten sama Bunda Reka. Amin ya Allah ya Robbal. Di sistem multi level kan bisa itu bisa kalau Allah membisahkan. Tapi yakin saya kalau kita bersatu kuat mendukung Bunda Reka, pasti akan duduk di kursi Banten 1. Tahlil la ilaha, bukan takbir lagi, takut saya. Tahlil. Alhamdulillah dimultilevelkan. Di 3 saja tadi habis semua. Habis. Alhamdulillah. Minta doanya, dukungannya kepada para alim ulama. Ya, untuk mensosialisasikan Bunda Reka menjadi calon gubernur 1 agar jadi gubernurnya. Seperti itu pengarsa Abah sampaikan kepada saya. Siap bah, mudah-mudahan saya bisa. Karena apa? Abah tidak sembarangan ngomong. Pertama menjatuhkan bahwa Bunda Reka untuk mencalonkan jadi Banten 1, kayaknya lagi berdua ya Bah ya. Abah bilang Banten harus berubah Kiai sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi sudah disinggung oleh Buya Mutadin. Bunda Reka ini ibarat Ratu Saba yang cantiknya luar biasa. Betul tidak? Sok sana untuk kabita Bunda Reka. Luar biasa. Anggap beliau Ratu Saba. Saking hebatnya Ratu Saba, subur makmur gemah ripah lau jinawi. Apalagi setelah bersatu dengan Nabi Sulaiman, Masya Allah, tambah maju. Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu surat Saba. Tepat pada pengujian Allah. Di situ ada makna doa ya.
ayat 15 surat As-Saba yang tadi dibacakan kalau nggak salah. Mana yang tahfidz? Saya nggak kata ayatnya. Ini mudah-mudahan abang transfer sedikit saya. Laqad kana li syaba'in fi maskanihim ayatun. Sesungguhnya di negara Sabah itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana jannatani an yamini was simal, ada dua kebun kiri dan kanan, sehingga masyarakat Sabah itu gemah ripah loh jinawi, rakyatnya sejahtera, subur, makmur yang luar biasa. Itu yang diabadikan oleh Allah. Silahkan makan rezeki kepada Allah dan bersyukurlah kepadaku sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah telah memberikan negerimu negeri yang baik, dan Tuhanmu ini sebagai pengampun luar biasa. Ya, mudah-mudahan Bunda Reka seperti itu, menjadikan Banten ini subur, makmur, gemah ripah loh, sejahtera rakyatnya, aman, nyaman. Kalau sudah begitu, makna dari dua kebun tadi adalah senang lahir, senang tuh, bahagia lahir, bahagia batin. Kalau sudah itu Pengapolda punten, tidak akan ada kejahatan di kita. Ya, saya tidak lihat ke atas, karena saya juga gak benar hidupnya. Saya tidak mau menilai orang, itu hanya perjalanan hidup saja. Mau sambo, mau siapa, itu hanya perjalanan hidup. Ya, karena nafsu semua juga. Semoga kita doakan Bunda Reka ini ya menjadi sukses dalam keinginannya, dan keinginan kita semua dukung oleh kita agar Bunda Reka ini menjadi Banten satu. Kalau bisa Pak DPD tadi sampaikan, wakilnya jangan orang lain tapi dari PJBN. Dari PJ luar biasa itu. Ya, asal jangan siapa? Jangan kita wakilnya. Alhamdulillah satu sudah. Hadirin yang saya hormati, yang kedua, Pengersabah menyatakan, selain doakan anak saya untuk menjadi Banten satu, hikmah maulid katanya. Hikmah 2 saja cukup Kiai. Siap? Masih? Alhamdulillah. Baik, bulan ini adalah bulan apa? Kalau dalam Hijriah adalah Robiul Awal, sudah lewat kemarin. Sekarang Robius Sani. Pengersabah masih melaksanakan Maulid Nabi. Ya, orang sini alhamdulillah. Dan di mana saja menyebut Maulid ini adalah, ada yang menyebutnya dengan bahasa Maulid, betul tidak? Ada yang menyebutnya dengan maulud, benar. Ada yang menyebutnya dengan mulud, dimonyongkeun bibirna. Mulud. Mana ketiga bahasa itu yang benar? Ketiga-tiganya adalah benar. Pengersabah Sangadiah tidak memicu karena bahasa menjadi perpecahan. Tidak mendidik kita untuk berpecah karena hanya gara-gara bahasa. Yang penting intinya adalah mau maulid, mau maulud atau mau mulud, intinya adalah ibadah. Apa? Kalau ibarat bola mah gol, ale. Ya. Hidup di bawah ibadah itu gol. Kalau hidup tidak ibadah, apa namanya? Out namanya. Out. Te pejabat, te rakyat, te kiai, te kuya,
teu abuya teu siapa saja. Kalau hidupnya tidak dibawa ibadah, out namanya. Emang aya gitu kiai teu ibadah aya. Kerkia ngomong hebat di rumah boro-boro. Berjamaah kasunah-sunah habis. Di rumah malas. Betul tidak? Kita orang masih kena munafik kita. Alhamdulillah. Tidak memicu perpecahan karena hanya bahasa. Karena guru kita tidak pernah mendidik untuk perpecahan. Bahkan guru kita dari semua elemen, dari semua komunitas, dari semua unsur disatukan dalam wadah Paguron Jalak Banten. Itu tanda pangersabah untuk mempersatukan kita senusantara. Bahkan kemarin Pak Kiai sudah sampai tembus ke Malaysia. Itu Paguron Jalak Banten. Malaysia aja mendukung. Kita apalagi tuan rumah. Yang penting tujuannya adalah baik mendidik para jawara ini untuk dia sholat. Betul tidak? Tuh. Pertama saya datang ke sini, udah zikir sholat Pak Kiai. Kedua kali alhamdulillah, ketiga kali zikir bareng-bareng tadi kencang lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, luar biasa. Ya, intinya adalah ibadah. Karena manusia tanpa ibadah hidupnya gagal, out namanya. Tuh alhamdulillah ngalut. Sok masuk. Mesti dipecat ya ke Dewan Pendekar ya. Yang kedua, kapan adanya maulid? Siapa yang pertama melaksanakan maulid? Jawab. Ya, ada yang mengatakan para aulia Allah, wali songo. Ada yang mengatakan bahwa siapa? Yang di Syam, Syria. Ada yang di Baghdad. Saya punya pendapat. Maulid pertama diadakan, yang melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Kangjeng Nabi Adam alaihi. Hei, buruan duduk. Konsentrasi buyar dia. Dari Tanjung Priuk siapa? Kayak lagi. Siapa yang pertama melaksanakan maulid? Jawab. Nabi Adam alaihi. Betulkah itu? Betul. Sebelum Adam turun ke bumi, maulid sudah ada. Benar tuh? Betul tidak? Ini bisa dibuktikan ini. Yuk kita buktikan. Saya pernah membaca satu sejarah, riwayat. Bahkan ini disampaikan oleh Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghassib Al-Masul Qaddasallahu sirrah sebagai pembimbing Thariqat Qadilah Sabandiyah. Yang disampaikan pula oleh Ajangan Zainal Abidin Bajul Ashab almarhum, mengatakan bahwa maulid itu ada sebelum Adam diturunkan ke bumi. Ya, ini ceritanya seperti ini. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan di sorga adalah Kangjeng Nabi Adam alaihi. Itu yang berbentuk manusia. Nabi Adam alaihi salam lama Allah ciptakan Adam di sorga. Maklum laki-laki lama kelamaan karena hidup sendiri di sorga, banyak makanan yang tidak harus diminta, tempat tidur banyak, tapi hidup dengan sendirian, ngunyem, sengsara hidupnya, ya, merasa kesepian. Allah tahu ketika itu keinginan Adam, maka dengan izin Allah tidurkan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Di dalam tidurnya Adam bermimpi
dengan seseorang yang sama bentuknya tapi beda jenisnya. Dalam mimpinya Adam melihat dari atas ke bawah, pas tengah-tengah berhenti. Ada apa itu ya? Liang berit ya teh. Aya liang berit. Berhenti di tengah, diteruskan ke bawah. Dari bawah lihat lagi ke atas, pas tengah-tengah berhenti lagi ngelihat. Ada apa ini? Ternyata berhenti di situ ada lampu merah. Ya, kayak liang berit. Naik lagi ke atas. Alhamdulillah, setelah bermimpi itu Allah cabut tulang rusuk Adam. Menjelmaklah sebagai bunda Siti Hawa. Dengan izin Allah, setelah terbentuk Hawa, Allah bangunkan Adam. Ketika Adam bangun, langsung dirontok. Kata Allah, Adam, tar dulu. Ulah main rontok-rontok bae dia. Si kurang panegelang. Ulah main rontok-rontok bae dia. Aya syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Aku ingin segera merangkul dia. Ada yang aneh sebab yang aku tidak punya. Apa itu? Perempuan sama laki-laki, ya, sampai membunuh, perebutan perempuan atau berebut laki-laki. Kenapa? Karena di kita tidak ada barang yang aneh seperti yang dimiliki dia. Dia juga tidak memiliki barang yang aneh yang dimiliki. Hanya itu faktornya. Ya, apa itu? Yang berit. Yang tar dulu Adam. Ada syaratnya. Apa ya Allah syaratnya? Nikah itu harus ada 2 mempelai. 1, 2 kamu sudah ada. Ada wali. Siapa walinya? Aku. Siapa saksinya? Semua makhluk yang aku telah ciptakan. Lalu apa lagi? Mahar. Ya. Saksi ada, wali ada, mahar. Apa maharnya ya Allah? Ikuti aku. Allahumma, ikut Adam. Allahumma, kata Adam. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika nyebut Muhammad, Adam mengong. Ya Allah, siapa Muhammad itu? Padahal engkau baru ciptakan aku, tapi ada Muhammad yang kau sebutkan. Apa kata Allah? Hei Adam, Muhammad itu bapakmu. Tidak akan ada engkau kalau tidak ada Muhammad. Oh gitu ya. Sampai salawat diteruskan. Itu maharnya. Ketika nyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti Adam sudah melaksanakan maulid ketika itu. Kenapa? Zikrul anbiya ibadatun. Ya, mengingat Nabi adalah merupakan ibadah. Ibadah ketika itu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuma bedanya maulid Adam di sorga belum ada nasi uduk. Eueuh berkatan balikna. Eueuh kabuli eueuh. Kita Tanjung Priok ngerti nggak bahasa Sunda nih? Amplop juga tidak ada dulu mah. Ada amplop dulu amplop? Nggak ada dulu di surga. Berarti itu bukti bahwa Adam yang pertama melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita maulid sekarang dengan sholawat apa tadi? Jibril. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Hafal nggak? Yuk bareng. Alaihi wasallam sallallahu Muhammad
Stop. Sudah beres maulid bah, selesai berarti. Teruskan tuh. Teruskan. Dikasih waktu 1 jam saya. Ya, ini sudah setengah jam lewat. Kepotong yang datang Tanjung Priok lambat datangnya. Berarti saya harus mulai dari awal lagi. Alhamdulillah. Sudah maulid sudah? Sudah maulid. Tapi sayangnya alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri yang beragama Islam notabene-nya semua merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tidak banyak menceritakan mereka, yang dibicarakan adalah maulid di Mako PJBN ini. Khususnya orang-orang Pandeglang, umumnya PJBN Senuntas Nusantara. Kenapa masalahnya? Saya bagi 3 kelompok orang yang melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, ada yang mengerti makna dan fungsi maulid Nabi Muhammad SAW, maka dia panggil penceramah, kumpulkan masyarakat, besar-besaran mengeluarkan dana, bahkan patungan di masyarakat untuk suksesnya acara maulid. Tapi sayangnya setelah maulid dilaksanakan, setelah maulid dijalankan, setelah perayaan peringatan maulid selesai, pulang ke rumah, yang mendengarkan maulid, ceramah disampaikan, pulang biasa-biasa saja. Tidak ada peningkatan untuk ibadah. Jujur, bener tuh. Bahkan ngaji tiap minggu, Allah perubahan. Malah tiap hari. Pertama di kiai ini, kedua kiai ini, besoknya kiai ini, seminggu ketutup, balik pasea keneh baik jeung pamajikan. Betul tidak? Sholat gitu-gitu keneh wae. Wajib dilaksanakan sunnah mah boro-boro. Ya, ulah masyarakat biasa kiai kos itu. Jujur iya masyarakat kos itu. Padahal sekolah melaksanakan wajib saja, ibarat dagang itu cuma modal doang. Dagang kalau balik modal doang, semangat tidak dagangnya. Tambahnya Allah. Coba begitu kalau sunnah, ibarat dagang, ada tambahnya, ada lebihnya. Alhamdulillah. Nih Bapak Punten tahadus binikmat. Di pondok pesantren saya Sirul Hikmah di Soka, saya ngalaman sholat capek. Habis maghrib, ba'diyah maghrib. Habis maghrib zikir. Berapa banyaknya? Alhamdulillah kurang lebih 1.500. Beres khotaman. Setelah khotaman beres sunnah-sunnah, ba'diyah, awabin, sholat tobat, sholat birrul walidain, sholat syukrul nikmat, sholat hibbil iman, sholat syukrul nikmat, ketemu isya, tidak bergeser tempat duduk. Semua anak-anak santri yang kecil-kecil sudah begitu, dididik dari sekarang. Karena kalau sudah gede tidak dididik sebegitu, punten pos urang ngacaprak. Walaupun ada kesibukan, walaupun ada panggilan, walaupun ada apa, kalau belum waktunya tembus sholat isya, masih tetap duduk di sejadah. Alhamdulillah. Mau kapan lagi kita? Perubahan. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu makna dan fungsi maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu disebut orang moderat. Madarat. Modern itu madarat. Maka sama sekali jangankan ada perubahan, bahkan mengkultuskan, bahkan dia mengatakan bid'ah, katanya seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Bid'ah. Di nabi, nabi yang mana? Nabi yang mana? Ini zaman kenabian siapa? Jawab, zaman kenabian siapa? Nabi Muhammad. Kalau sekarang mengatakan tidak ada nabi dari nabinya, nabi siapa?
Justru idaman Nabi Muhammad berarti ada di zaman. Yang mana hadisnya? Mungkin hadis qauli tidak ada. Dalam hadis fiqliyah tidak ada. Dilihat dari takririyah, di situ ada. Yang mana? Ketika Bilal melaksanakan wudu, setelah wudu sholat sukril wudu. Rasul bertanya, sholat apa itu Bilal? Sholat sukril wudu ya Rasulullah. Rasul tidak melarang, Rasul tidak memerintahkan, diantep. Alhamdulillah. Begini juga cara mengagungkan Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah melarang yang mengagungkan beliau. Maulid Nabi Allah mengagungkan beliau. Sampai sekarang di zaman Nabi Muhammad, zaman yang terakhir, maulid tetap bergemuruh di dunia. Alhamdulillah. Walaupun tidak sedikit banyak yang membid'ahkan. Yang ketiga, kelompok yang ketiga ada yang mengerti tentang maulid, makna dan fungsi maulid, maka pulang dari acara maulid dia menjadikan maulid ini menjadi pasar modal ibadah. Menjadi apa? Menjadi modal pasar ibadah. Tiap detik tidak pernah enggak ibadah. Terus ibadah kepada Allah, ibadah batin. Lahirnya dia ibadah sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Batinnya setiap detik tidak pernah lupa kepada Allah. Inilah makna maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Itu terbagi kepada dua. La ilaha illallah itu adalah zikir. Terbagi zikir itu kepada dua. Ada zikir jahar, ada zikir. Apa zikir jahar? Zikir yang diucapkan di mulut lisan kita. Apa zikir hobi? Zikir yang tertanam dalam ruh kita. Maka dari itu setiap detik, setiap helaan napas kita menyentuh ingatan kita kepada Allah. Yang ngomong kia teh punten. Keur ngomong kia teh punten. Kalau dididik ruh kita, keur ngomong, keur dahar, keur ngobrol, keur sare sekalipun, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut pasar modal ibadah. Hikmah daripada maulid, tanpa adanya zikir punten. Hanya rame-rame saja. Afdalu ma qultu, kata Rasulullah, paling utama yang aku ucapkan, anna aku wa nabiyuna dan nabi-nabi min qabli, dan sebelum aku, la ilaha, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini mah boro-boro peringatan maulid tiap hari dilaksanakan. Tapi punten, kita tidak pernah atau ada yang pernah melaksanakan perintah Allah, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Apabila kalian selesai melaksanakan sholat lalu zikir kepada Allah. Punten, di kampung saya sono, habis sholat Jumat, lain zikir Abdul zikri fa'lam la ilaha illallah, malah ilasturi filosofiah. Punten, saya tidak pernah menilai orang lain. Tapi kalau itu terus dilaksanakan, kapan melaksanakan perintah Allah tadi? Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Fadhkurullah, kaitu kalimat fi'il amar. Fadhkuru kalimat fi'il apa katanya? Namun ada amar teh parentah. Parentah terbagi dua dalam usul fikih. Ada layak tadi faur, ada fauron. Ada tidak langsung dilakukan, ada yang langsung dilakukan. Tidak boleh tidak, tergantung porsi yang merintahkannya siapa. Kalau Allah yang memerintahkan fauron, ketika kita akhir bareng langsung laksanakan zikir kepada Allah, la ilaha. Ini mah boro-boro ngelaksanakan kalimat itu, langsung habis assalamualaikum leos. Oh mau aya undangan, amplop rada gede mah. Nah, sholat di jalan. Sholat ge di jalan.
Betul tidak? Nauzubillah. Laksanakan. Imam Baha'u'id Sabani mengatakan, al-ghaflatu ilallah as-sadu min duhulinar. Orang yang lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, siksaannya lebih hebat daripada masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hayang masuk neraka. Hayang bung. Zikir kabehan. La ilaha. Pengarsa Abah sudah mengasuh kita. Setiap DPD, DPW zikir. Nah, nongkrong seuhartian ini menongkrong. Ruh kita yang sedang gentayangan. Ruh kita diajak tidak benar. Ya, iya mah cangkang. Hanya di aku saja, ini tanganku, ini kupingku, ini mataku, ini hidungku, ini mulutku. Akunya yang mana? Tertanam nih akunya dalam diri kita. Ngontrak sekarang dalam tubuh kita. Ketika lepas dari jasad, jasad dikubur. Jadi tanah deui. Ini yang kembali kepada Allah. Itulah yang disebut aku, namanya ruhani. Apa artinya? Hebat. Hebat kalau sudah nyebut ruhani. Hebat kalau sudah nyebut ruhani. Saya malieur embung sieun. Allah ciptakan ruh kita di awal. Di alam kudsi. Ruh itu dinamakan, di alam laut dinamakan ruh kudsi. Wa aradna asfala safilin. Ruh ketika diturunkan ke tingkat yang paling rendah, yaitu di alam Jabarut. Ruh kita dibungkus dengan ruh sultani, rajanya ruh. Nah, ketika itu Jibril menghantarkan Muhammad ke Isra Miraj, hanya sampai alam Jabarut. Ya Muhammad, naiklah kau sendiri. Kenapa? Karena telunjukku apabila masuk ke alam sana terbakar anggota Jibril. Itulah kemuliaan manusia. Alhamdulillah. Dari situ waradna wasfala safilin, masih berlaku ayat itu. Ruh kita diturunkan ke tingkat yang paling rendah, di mana di alam malakut ruh kita dibungkus dengan ruh ruhani. Makanya saya nyebut ruhani nggak mau sieun. Kenapa? Ibadah kita harus seperti malaikat. Pohok ada har. Suluk dari sebutnya. Mencoba sorry. Pohok istri. Lain pohon ninggalkan, mentingkan lebih ibadah daripada itu lain-lainnya. Silahkan ibadahmu seperti malaikat, tapi urusan dunia kita harus jaga. Kenapa? Kita bukan makhluk akhirat, tapi kita makhluk dunia. Begitu juga kita bukan makhluk dunia, tapi kita makhluk akhirat. Harus seimbang. Hati-hati, jangan dunia wae dikejar-kejar, di akhirat itu ditinggalkan. Tuh, pada ketua DPD. Saya merasakan beliau itu ngomongnya tegas juga kayak Nabi Daud alaihissalam, karena dia suka puasa. Nabi Daud alaihissalam sehari puasa atau tidak? Tanya sok, betul tidak? Kabongkar siapa? Orang Jambi ya. Nabi Daud puasa sehari puasa sehari. Orang betek kuat, takut ngerokok. Ya, boro-boro kita dengan sendiri. Berjamaah di pengajian ngerokok wae orang mah. Liar saeutik ngerokok. Bujang saeutik, loba duit saeutik. Punten Kiai. Kiai Abdul Fatah. Beliau ahli terapis. 4.000 sebulan itu. Apa namanya? Pasiennya. Punya penyakit apa beliau? Sirullah isun wuru ajalasin jabang baina malaikat Jibril. Kon gedekeun atuh bohong eta buah kula. Ilmunya lain lagi. Alhamdulillahirobbil. Sampai ke mana tadi ngomong? Sampai ke mana? Ruh ketika itu di alam malakut wa aradna asfala safilin, diturunkan ke tingkat yang paling rendah. Ruh kita dibungkus oleh jasad, namanya ruh jismani. Santai jasa. Cek orang kisok amah ruh kita sudah masuk dalam jasad.
enak, masih kecil suka nangis. Netek ke mana selama 2 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun. Luar biasa ada 4 tahun mah. Sudah nyaman ruh berada di alam jasad. Pengen hidup enak, makan enak, pengen hidup lama, makan lebih, istri pengen, apapun pengen, tenang, maka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu kita waktu dilahirkan emunan, but, ada nggak? Kalau bapak merasakan ketika itu ruh kita sedang mengagungkan Allah di atas segalanya, kemana setelah dewasa tidak ada? Pindah ke bawah, putik susu 2 jari di bawahnya. Dengarkan, deg, 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 deg. Inilah iman. Yajid, yankus, bahkan yadhab, pergi. Nauzubillahi min dzalik. Di sini ditaruhnya oleh Allah. Kenapa pindah? Karena dosa lebih banyak. Sudah dewasa tambah banyak tambah dosa. Lebih keras lagi, Allah pindahkan ke sini. Urus hati kita agar bisa kembali lagi ke sini. Lembut mengagungkan Allah setiap detik, gak pernah lupa kepada Allah. Itulah yang disebut hakikatnya hidup. Kembali dari alam jasad ke alam malakut, ke alam jabarut, ke alam lahut. Harus begitu ibadah teh, bukan hanya sekedar sholat saja, puasa saja. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Bukan nanti sekarang. Nanti bapak dikubur wari. Ada yang bisa begitu? Ada yang bisa begitu? Alhamdulillah yang sudah bisa. Yang tidak bisa punten, cari guru yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ya, gurunya guru ruhani. Di sini ada thariqat Khalidiyah Kubrawiyah. Insya Allah di kehidupan ruh kita, di jasad kita, untuk bisa kembali kepada Allah. Kembali itu bukan nanti, tapi kembali itu sekarang. Jasaduhu fil ardi waruhu fis sama. Jasadnya duduk di muka bumi, ruhnya terbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya balik. Alhamdulillah. Nah, maulid ini harus tahu kita apa kecintaan Nabi, kesukaan Nabi. Tidak ada lain kecintaan Nabi, kesukaan Nabi dan para Nabi sebelumnya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ana afdalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita cinta Nabi, suka kepada Nabi, kenapa zikirnya suka ditinggalkan? Coba sekarang pulang dari sini, jadikan menjadi modal pasar ibadah. Pulang, beres sholat, zikir. Amalkan ayat tadi. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Naon sabab kudu khawatir. Orang yang melupakan Allah adalah orang yang siksaannya lebih hebat nanti daripada masuk ke dalam neraka. Tapi zikirnya Bu, Pak, jangan kayak zikir burung beo. Burung beo juga bisa la ilaha illallah. Bisa burung beo? Bisa. Non muslim bisa la ilaha illallah? Bisa. Siapa yang gak bisa? Bahkan ada satu keterangan, orang non muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kiamat 40 tahun tertunda. Berarti ada orang yang mengucapkan non muslim la ilaha illallah. Bisa mereka? Bisa. Berarti ya, jadi pengucapannya jangan seperti burung beo. Hanya mulut saja yang berbusa la ilaha, ruhnya tidak pernah ingat kepada Allah. Yang disebut zikir adalah ingat. Ingat itu bukan di mulut, tetapi ingat itu di dalam ini mengucap. Al-kalamul wal abdul murakabul mufidu bil wadi. Ucapan ini mah terdiri dari 8 murakab, mufid dan mubah. Gitu kan begitu ya?
Naon ari lapad as-sautul mustamilu ala badil hurufil hijaiyah. La ilaha, ada huruf hijaiyahnya. Berarti itu adalah salah satu daripada syarat mengucap la ilaha. Disungut eta mah. Setiap malam ada siang, setiap perempuan ada laki-laki, itulah ciptaan Allah. Setiap yang dikeluarkan suaranya, berarti ada yang tidak dikeluarkan suaranya. Yang dikeluarkan suaranya itu namanya dzikir jahar. Yang ditanamkan dalam kalbu, tidak diucapkan dalam mulut kita, adalah dzikir khafi. Betul tidak? Makanya banyak orang yang bengong kalau tidak dimasukkan kalimat dzikir khafi. Matanya melotot, hatinya terbang kemana-mana. Jangankan sedang duduk begini, sedang sholat pun Allahu Akbar. Wajahnya menghadap Baitullah, tapi hatinya tidak sujud kepada yang menciptakan Baitullah. Betul tidak? Gentayangan kemana-mana, jasadnya duduk di sajadah, ruhnya terbang ke sawah. Ada yang begitu? Kabeh. Betul tidak? Makanya pengarsa Abah punten. Tadi ada usul ke saya. Bah, manggil Abah ke sini. Ya. Kalau bisa kami tanamkan dalam hati kami kalimat dzikir khafi. Karena Abah adalah salah satu wakil talqin dari Pondok Pesantren Suryalaya. Ijazahkan kami. Wakil talqin yang ke-128 kali. Kami mohon izin kepada pengarsa Abah kalau boleh. Boleh Abah? Yuk, ingin bisa sholat kita? Ingin? Wudu. Orang Islam perlu sholat. Kalau tidak sholat repot. Innal musolliya yunadi rabbah. Sesungguhnya sholat itu adalah bermunajat kepada Allah. Dan fikih ini, pamahalul munajat al-qalbu. Tempatnya munajat adalah hati. Fa idza ghafalat al-qalbu batalat sholatu wa sholatul jawari. Ketika hati kita lupa kepada Allah, maka batal sholat zahirnya dan batal sholat batinnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka perlu ditanamkan kalau sholat masih gentayangan. Berdiri di sajadah, ruh terbang ke sawah. Perlu yang kayak gitu. Dimasukkan kalimat ingat. Alham, mau? Yuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi itu tidak harus dihafal dan tidak harus diingat. Yang harus dihafal dan diingat adalah salah satu perintah Allah. Allah perintahkan kepada kita 66 ayat dalam Quran secara dohir. Allah perintahkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Zikir terbagi kepada dua. Pertama ada zikir jahar, ada kedua ada zikir khafi. Inilah alat pemersatu. Ya. Lahir dan batin. Negara Sabah bisa maju karena dohir dan batinnya menyatu. Zikir di sini terbagi dua. Pertama zikir jahar, kedua zikir jahar, zikir yang diucapkan di mulut lisan kita. Bacaan apapun yang keluar dari mulut lisan kita adalah zikir jahar. Yang kedua zikir khafi. Zikir khafi itu zikir yang tidak disuarakan dalam mulut lisan kita, cukup zikir dirasakan dalam qalbu kita. Fadhkur rabbaka fin nafsi tadarruan wa hifatan wa dunnal jahri minal qawli. Berzikir dalam jiwamu saja sambil merasa rendah diri dan takut kepada Allah. Wa dunnal jahri minal qawli, dan jangan mengucapkan di mulut lisan. Dua zikir ini la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Tidak berfaedah dengan sempurna kalau tidak ditalqin. Kalau tidak
Apa hasil talqin? Memasukkan inti la ilaha illallah ke dalam ruh, sehingga ruh kita dikokol oleh la ilaha. Mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Sajiliyah, mau Qadiriyah, Qadir Naksaban dan lain sebagainya, mengucapkan kalimat la ilaha. Walau hafadu alfa kutubin, sekalipun katalar 1000 kitab, terjadi kiaina kalau kalimat itu tidak dimasukkan ke dalam ruh kita. Maka harus dimasukkan kalimat itu ke dalam ruh kita agar kita ingat setiap helaan napas kita, sehingga maulid ini menjadi modal pasyara ibadah. La yufidu faidatan tamatan illa bital, kita berfaedah dengan sempurna kalau tidak dipalkin. Itu belajar zikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha, maka perlu dimasukkan inti kalimat tersebut ke dalam ruh kita. Bagaimana cara talqin? Sebagaimana yang diminta oleh Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit tariqi ila Allah wa ashaliha wa abduliha indallah. Ya Rasulullah, tundukkan kepada saya bagaimana cara terdekat kepada Allah. Wa ashaliha, mudah diamalkan oleh umat kanjeng Nabi. Wa abduliha indallah, nilainya lebih utama menurut Allah Subhanahu wa taala. Semua pakai la ilaha illallah. Kaifa al-guru ya Rasulullah, bagaimana cara zikir? Aqmit ainaka, pejamkan mata. Yuk coba kita ikuti. Lihat ke depan. Bagaimana cara contohkan Nabi? Pertama, pejamkan mata, jangan ikut dulu. Lalu tundukkan kepala, dagu tempel di dada, arahkan dagu di bawah pusar 2 jari. Jika kalimat la melingkar, tarik sampai ke ubun-ubun. Rasakan naiknya la dari bawah pusar ke ubun-ubun dengan suara keras, karena ini dikerjakan. Contoh, la sampai ubun-ubun, turunkan ke sebelah kanan. Ila, posisi ila di atas putik su2 jari. Ilaha di bawah putik su2 jari. Putik su kita 2 jari bawahnya. Illallah, illa hujamkan ke sebelah kiri, posisi ila di atas putik su2 jari, dan lapan Allah di bawah putik su2 jari. Jadi kita la ilaha illallah. Contoh yang kedua, penarikan la ilaha tidak boleh putus. Contoh, la ilaha illallah. Contoh yang ketiga, lapan jalalah atau lapan Allah jatuhkan di latifatul qalbi di bawah putik su2 jari, tidak boleh putus napas kita sebelum habis napas. Contoh, la ilaha illallah. Ngerti? Bisa? Yuk bareng-bareng pejamkan matanya. Selama zikir tidak boleh melotot, tidak boleh melek, tidak boleh tengok. Tundukkan kepalanya, dagunya ditempelkan di dada, arahkan dagunya di bawah pusar 2 jari. Di setelah kalimat la melingkar, tarik sampai ke ubun-ubun. Rasakan naiknya la dari bawah pusar ke ubun-ubun dengan suara keras karena dikit jahar. Yuk bareng. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Sudah, melek lagi, ikuti Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, itu namanya zikir jahar. Wajib keluar suara la ilaha, diamalkan setelah sholat 5 waktu, banyaknya minimal 165 kali, maksimal lebih banyak lebih baik. Ya, setelah beres tutup 5 atau banyak lebih, tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tidak ada waktu? Boleh 3 kali. Ya, la ilaha illallah. Nanti kalau ada waktu luang dan panjang, yang 3 tadi tutup lagi 165 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma ba'astani bihadil kalimah wa amartani biha wa tani bihal jannah. Al-Fatihah. Yang kedua, zikir khafi. Caranya adalah yuk bareng-bareng arahkan kepala kita ke sebelah kiri itu. Arahkan kepala kita ke sebelah kiri.
Mana kirinya? Rapatkan dagunya di dada. Arahkan dagunya di bawah putik susu 2 jari sebelah kiri. Udah kunci. Pejamkan matanya selama zikir, tidak boleh melotot, tidak boleh melek, tidak boleh tengok. Ditekuk lidahnya ke langit-langit mulut, atau lipat lidahnya ke langit-langit mulut. Rapatkan bibir dan gusinya. Tujuannya jangan sampai keluar suara di mulut lisan kita. Cukup zikir ini dirasakan dalam kolbu kita atau dalam kolbu rahasia rasa. Tarik napas yang panjang, tahan napas yang kuat. Yang diingat adalah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Teruskan. Apabila napas tidak kuat, keluarkan dari hidung sedikit-sedikit, lalu tahan kembali napas kita yang kuat. Inilah yang disebut zikir khafi, zikir yang tidak boleh bersuara di mulut lisan kita. Cukup zikir ini dalam hati kita mengingat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang disengaja pun dosa yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tidak terang-terangan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami semua ya Allah, saudara-saudara kami yang ada dan tentu yang sudah tidak ada ya Allah. Hanya Engkau lah yang mampu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bagaimana kami bisa kembali kepada Engkau ya Allah dengan kebersihan jasmani, kebersihan rohani tanpa Kau bersihkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Diapit 28 Allah. Dah yang sebut zikir Allah. Teruskan. Innal malaikata yastamiruna fi qabdi ruhi. Ketika kita mengalami syakaratul maut, tubuh sudah tidak berdaya, mata melotot sudah tidak bisa melihat, mulut mangap tapi tidak bisa berbicara, kuping melongo pun tapi tidak bisa mendengar. Ketika itulah Ijroil datang kepada kita, menghampiri kita. Hadrat Syekh Muhammad Abdullah Syaibul Masih Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Ijroil ketika itu datang kepada kita, bagi orang yang sudah ditalqin zikir bukan dicabut ruhnya, tapi diundang ruhnya untuk kembali kepada Allah. Ya ayatun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika itulah Ijroil mengucapkan salam kepada kita, salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidun. Terbang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Khalidun bersama Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami semua ya Allah. Berkahilah kami dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukseskan segala keinginan kami, sukseskan segala usaha-usaha kami ya Allah. Sukseskan saudara kami ya Allah, saudari kami ya Allah yang akan mencalonkan menjadi gubernur. Jadikanlah Bunda Reka ini sebagai gubernur Banten, sebagaimana visi misi kami sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah isi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai pengikat jiwa untuk bersatu, bersatu menangkan kalimat la ilaha illallah, bersatu untuk menggolkan cita-cita kami mengusung Bunda Ratu untuk menjadi gubernur di Banten. Allah, 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 Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. Amankan Banten kami ya Allah, amankan negara kami ya Allah, amankan seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Jauhkan kami dari pandemi yang sedang merebak di negara kami ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit lahir dan penyakit batin ya Allah. Hanya Engkau Allah yang maha perkasa, hanya Engkau Allah yang maha mampu ya Allah.
kami sebagai hamba-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali Engkau yang berikan daya dan upaya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asila. Selesai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itulah kalimat zikir hofi yang tidak boleh disudahkan di mulut, lisan, cukup dirasakan di dalam hati. Ya, gabungkan kedua zahar dan hofi ini sehingga kita Allah berkahi kehidupan kita sebagaimana negara Sabah yang Allah berkahi dan diabadikan dalam Al-Quran. Alhamdulillah, inilah kalimat pemersatu dunia, kalimat pemersatu bangsa, kalimat pemersatu Banten satu. Alhamdulillah, semoga kita yang berkumpul di sini Allah berkahi segalanya, Allah segala semuanya. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pesan satu lagi, kalimat yang tadi yang terlampkan dalam ruh kita tidak boleh diucapkan di mulut, lisan sekalipun kita ketemu kiamat. Allah yang melarang fadkur rabbak fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dun jahran minal qawli. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.